Dulu kita pernah ketemu di The Hive ya. Ya, betul. Kamu membawa seseorang Ya, betul. yang akhirnya tinggal sama saya. Betul. Gitu ya. Betul. Si Bukti Manulang ya. Oke. Betul. Dan dia pernah tinggal sama kamu. Betul. Dia cerita sama saya, kamu di tempat kos Iya, betul. yang sangat Betul. sederhana. Betul. Itu 2014 ya? 2015? 15 ke 16 kalau nggak salah. 16 deh. 16. Dia 16 ya. Jadi pemirsa, saya tidak salah pilih. Ya. Memang ada nilai yang luar biasa dari brother ini. Ya. Warga La Rosa ini. Iya. Ya. 2016 dia masih di kos-kosan yang sangat Betul. sering, tapi dia juga banyak orang. Betul. Nah, melalui pengalaman beliau ini saya lihat tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Setuju. Yang ada alasan banyak adalah untuk berhasil. Iya. Gitu ya? Betul. Betul. Yang banyak alasan adalah untuk berhasil. Berhasil. Betul. Alasan untuk tidak berhasil tidak ada sebenarnya. Iya. Nah, justru saya lihat di situasi pandemi ini, ya, Anda itu kok menggebu-gebu banget gitu. Dari segi pencapaian iya, gitu. iya, betul. Sementara kita struggling, it's difficult gitu loh. Betul. Anda Memang bisa pindah ke kantor yang berada di posisi prime area, ya. segitiga emas. Iya. Come on. Iya. Dengan low fame sendiri. Iya, betul. Ya? Betul. Dengan network yang sudah ada. Iya. Come on. Betul. How kan bisa tercipta pemikiran seperti itu? Betul. Jadi sebenarnya memang lagi-lagi saya mengatakan bahwa tidak segampang itu memang. Begitu saya punya prinsip bahwa link dan koneksi itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena link dan koneksi itulah yang membuat kita bisa besar. Cuman hati-hati, link koneksi apa ya? Dan seperti apa link dan koneksinya? Gimana kita bergaul? Bergaul ya. Saya punya prinsip gini. Saya mesti bergaul ke orang-orang besar. Dengan harapan saya bisa akan masuk ke dalam gerbongnya. Ya. Hal kecil aja. Ya. Kalau kita lihat misalnya di ruang sebelah saya bergaul ke Anda Padai Bakhtiar, mantan Kapolri di era Bu Megawati gitu. Dulu saya bergaul gitu aja. Tapi kelak saya pasti ada hubungan timbal balik, kerjasama. Saya bergaul aja. Terus 2018 saya bergaul juga ke grup Jenderal Purnawirawan Polisi. Waktu itu bergaul aja, hanya bergaul. Ternyata 2019 itu saya diminta untuk bantu di kantor law firm-nya mereka, grup para jenderal ini. Di situ kan ada jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1, ada juga sampai ke bawah, Kombes, KBP dan lain-lain. Karena saya di bidang benar-benar punya keahlian, saya dipakai di situ. Nah, akhirnya link saya terbentuk lewat grup itu. Dan 2020 itu saya banyak kasih masukan. Hal kecil aja bagaimana pandangan-pandangan kita sebagai lawyer profesional, dan mereka juga senang ke kita. Yeah. Dan satu prinsip, kita jangan mengharapkan uang dari mereka. Itu motivasinya jangan. Yeah. Nah, jangan, sama sekali jangan. Berteman aja. Kalau perlu kita ada rezeki ya sekedar kita yang bayarin kopi-kopinya segala macam, misalnya gitu kan. Bukan hanya di grup itu, tapi di tempat lain gitu kan. Intinya jangan tujuan kita maksudnya dapat uang dari mereka, enggak. Kita harus, karena pun kalau saya pun digituin, wah ini kurang mantap komunikasinya. Terus saya bergaul juga ke grup teman-teman DPR RI gitu kan. Meskipun ya kan pasti kan masa-masanya ada. Yeah. Meskipun tapi punya power. Yeah. Misalnya sama Bang Firman Jaya Daily, terus ke grupnya
teman-teman di politisi, saya gabung. Ya. Terus gabung juga ya teman-teman pengusaha. Saya sifatnya membantu. Karena mereka tahu saya lawyer, mereka telepon, ya, gimana ini pengurusan legalitas saja, hal-hal kecil gitu, saya bantu. Terus tiba-tiba mereka juga minta saya untuk backup perusahaannya. Nah, terus saya juga dengan saya backup perusahaan, saya pasti berikan service yang excellent. Ya. Nah, berkat dari itu semua, ketika mereka butuh, saya juga pede. Ketika ada kerjaan sesuatu, misalnya, ya mungkin berlawanan apa, misalnya saya klien punya lawan saya politisi, ya saya pasti minta tolong ke politisi juga, sehingga sukses. Ya. Ketika di kepolisi ada hambatan, ada dalam tanda kutip polisi nakal, saya itu berupa jenderal. Sudah ada link. Sehingga dalam tanda positif ya, sehingga saya dipercaya gitu. Dan rata-rata klien-klien yang sebelumnya kita handle itu senang gitu. Karena kita punya prinsip itu excellent. Dan kita punya prinsip, kalau klien kita, terutama perusahaan, itu berkembang, kita juga pasti berkembang. Nah, itu related dengan pertanyaan tadi, kok bisa berkembang? Ya. Nah, karena klien-klien kita berkembang. Ya. Nah, jadi terus terang, untuk bisa kita berkembang juga, ya itu harus punya skill ya. Sebetulnya saya punya skill dan punya kerinduan itu untuk bisa masuk ke corporate lawyer. Jadi, karena saya banyak amati profiling ya, lawyer-lawyer top, itu misalnya Anand Budi Nasution, kalau beliau kan combine ya, antara corporate dan litigasi. Kalau ABNR lebih banyak corporate, HHP juga lebih banyak corporate, Makarim Intairas, PRP, dan lain-lain, LGS juga itu banyak corporate. Tapi saya mengatakan bahwa saya ini basicnya litigasi. Nah, ketika saya melihat corporate ini punya peluang gitu kan, kenapa saya nggak ngambil gitu? Related juga dengan saya studi magister hukum bisnis. Nah, saya kan perdalam. Plus ada klien-klien juga yang di korporasi. Nah, karena mereka berkembang, ya, dan lebih banyak klien saya adalah, saya katakan 98% ini referral. Nah, referral, 98% referral. Yang pelang nama juga, ya, memang kita punya pelang nama, tapi nggak pernah gitu. Mereka datang ke kita karena pelang nama. Nggak pernah. Referral. Karena saya punya prinsip itu excellent, service excellent, harus. Bahkan kita mengatakan bahwa kita mesti juga subsidi kasus. Misalnya di LBH Mawar Saron, Pak Hotmas Tompu, dengan LBH-nya Mawar Saron membantu masyarakat yang marginal. Tapi kalau saya nggak membentuk itu LBH. Untuk saat ini, saya nggak tahu ke depannya. Tapi saya mengatakan bahwa untuk klien-klien yang misalnya kan, law firm kan profit ya, profit oriented kan. Tapi saya juga menerima klien-klien yang marginal. Tapi dengan catatan bahwa benar-benar marginal. Dan saya lihat itu ada bobot-bobotnya. Saya bantu. Beberapa saya bantu. Misalnya mungkin yang di PHK gitu kan, kemudian lapor polisi, sebagian, tapi ada persentasenya. Nah, tentu saya lihat persentase yang ya, jangan juga nanti kita pro bono semua kan, repot juga. Ada mulai gitu terus. Iya gitu kan, repot. Nah, jadi saya beruntung bahwa saya dapat pacar lah. Kira-kira dulu. Sudah punya pacar sekarang? Ya, itu. Udah lama sih, sejak 2017 kita udah pacaran. Dulu sempat kerja di Anand Budi Nasution. Ya. Jadi dari situ saya juga sempat diberikan kesempatan ya, kenal lah dengan Mbak Pia, kenal dengan Bang Sadli di sana gitu kan. Saya beberapa main ke untuknya, saya banyak belajar juga di putusan-putusannya gitu kan. Terus ya, saya melihat bahwa sebenarnya dunia hukum ini gitu-gitu aja, khususnya litigasi. Saya tarik satu konklusi seperti itu, tinggal cara kita meng-create seperti apa. Nah, oleh karena itu saya
amati gitu, saya amati role model gitu, meskipun saya belum pernah ketemu sosok Ananda Sution gitu kan, tapi saya banyak profiling lewat Google. Nanti saya mau perdalam. Ya, Ini agak masuk ke profesi kita ya, sebagai pengacara. betul. Tadi saya garis bawahi ada 3 hal. Ya, Pertama, kamu ingin change the family situation, setuju. and Setuju. you achieve it. Ya, You achieve it. ya, You change. Yang kedua, karena didasari dengan itu, you jadi berkreasi sedemikian rupa. ya, Ya kan? betul. Membentuk link, Ya, network, ya, and you position yourself. ya, Gitu ya. Ya. Jadi kepada kawan-kawan pengacara muda, perhatikan ini. betul. Gitu ya. Ada fondasi sikap. Ya. Itu tadi. Betul. You mau bikin suatu new civilization, Ya. peradaban yang baru, change. Ya, betul. Ya kan? Harus punya nilai yang Nilai. bisa kita jual. Yeah. Kemudian you position yourself, Yeah. and then you make network, Yeah. in such a way, Yeah. you pegang di otoritas, Ya, ya, betul. setelah kan, sehingga you link arisan. betul. Amin. Betul. Kemudian yang ketiga, saya lihat kamu ada dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Kamu memang sudah mempraktekkan the more you give, the more you get. Oke, siap. Banyak memberi, banyak menerima. Betul. Nah, itu tadi bilang, ya kan? Iya, You serve mereka, iya. tidak mengharapkan rewards. Enggak, sama sekali enggak. Itu penting nih Betul. pada kawan-kawan advokat muda, Iya, ya kan? betul. Karena begini, ada orang datang ke kantor saya, Iya, mau melamar, iya. belum apa-apa udah gajinya udah minta 10 juta. Saya bilang, I mean, this is not the right Iya, betul. man for me. I'm Betul. so sorry, dalam hati saya Iya. nggak bisa bayar kamu. Betul. Bukan karena tidak menghargai gitu ya, Betul. nggak bisa lah. Betul. Karena kita ini kan, I mean, you know what I mean kan gitu. Betul, betul. Nah, jadi the more you give, the more you get. Ya. Ini hasilnya ya. Iya, Ya kan? betul. Kemudian saya perhatikan Ya. dalam situasi yang ada itu. Betul. Selanjutnya saya ingin tanya kamu, sebagai advokat muda, dalam arti yang realitanya, Ya. muda dari segi umur, Iya, betul. muda dari segi pengalaman, Iya, betul. ya kan? Betul. Bagaimana kamu menyikapi profesi kepengacaraan ini? Ya. Sementara di hadapan kita Iya. begitu banyak Ribuan. ribuan orang-orang hebat, ya. Benar. Biar bagaimana mau bicara pengacara langsung tahu oh Hotman Paris. Iya, benar. Siapa Juliver lah, Betul. semua kan gitu Betul. kan. Betul. Semua orang-orang hebat semua. Betul. Ya. Nah sekarang kamu berada di lingkungan ini, Ya. bagaimana kamu takut nggak Ya, jadi gini. menghadapi Om. masalah orang-orang ini semua dengan orang ini kan? Jadi gini, Om. Memang waktu memulai dirikan WLP, memang ada sedikit rasa kekhawatiran. Nah, saya lihat ini ngeri memang. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya punya nilai. Makanya saya create yang tadi dengan jaringan. Nah, dengan jaringan saya pasti bisa. Bahkan tadi di jaringan para jenderal tadi, saya dipercaya di situ sebagai wakil ketua. Ya, ketua saya bintang 1, saya wakil ketua, dan ada timnya, ada bintang 2, berapa orang bintang 1, kombos dan lain-lain. Bahkan juga saya juga bantu-bantu di tempat Pak Anas Yusuf, mantan Wakabaris Krim yang dulu di bintang 2. Karena mereka udah pensiun, mereka bikin kantor-kantor hukum, saya bantu. Intinya karena saya punya nilai, saya no hard feeling aja, langsung aja. Saya bantu mereka, yang penting target saya adalah dapur harus ngebul. Meskipun saya sendiri ya, tapi dapur yang saya maksud adalah saya punya
adik-adik. Saya punya keluarga besar. Iya. Ya. Dan saya nggak takut dalam hal maksudnya tantangan ya. Karena saya mungkin sudah dibentuk dengan beberapa tantangan dan rintangan. Ya, Kalau lewat ya. udah lewat. Yang masa-masa sulit itu udah lewat. So kalau ada masalah small thing lah. Iya, hal kecil aja. Udah Tidak kecil menganggap ya. itu Iya, masalah lagi. masalah. Tapi saya menganggap bahwa misalnya ada tantangan rintangan, nggak apa-apa. Misalnya ada batu, saya punya keyakinan itu pasti ada jalan. Kalau ini batu, saya nggak lewat lurus, saya pasti miring ke sini. Gitu ya. Ya pasti ada jalan. Ya, nah, itu semua sampai sekarang saya nganggap itu ya pasti ada jalan. Cuman sebagai lawyer harus juga hati-hati, tidak boleh gegabah. Bahwasanya pasti ini kan law firm ini kan bisnis ya. Ya. Kadang fluktuatif, naik down. Meskipun kita berikan service yang excellent, ya tetap saya udah sampaikan ke tim juga bahwa kita harus berikan excellent karena kantor kita tergantung dari servis kita. Begitu servis kita jelek misalnya, ya kita pasti ratingnya turun. Dan mungkin kantor hukum bukan hanya kita loh. Oh, Bukan hanya kita loh. pilihan begitu banyak. Oh, banyak sekali. Iya. Iya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa harus berikan service yang excellent. Excellent, dan excellent. Karena di atas excellent nggak ada lagi. Iya. Harus excellent. Meskipun ada sedikit, pasti ada kelemahan, tapi Iya. selalu dibenahi. Tapi misalnya, carikan kantor hukum senior, itu nggak ada masalah bagi saya. Justru dengan ada senior, mindset saya adalah itulah mentor saya. Jadi kaya sebenarnya. Jadi kaya, ya mentor Jadi saya. nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Oh seperti ini cara memanage satu case gitu kan. Misalnya Tuan Paris. Iya. Oh, seperti ini cara dia manage case. Iya. Yang positif saya ambil, yang negatif saya buang. Iya, betul. Junifer. Nah, oh seperti ini. Meskipun ya saya dengar-dengar beliau cukup oke gitu kan. Cukup oke, terkenal di bidang kepolisian itu. Iya. Gak apa-apa. Tapi bagi saya adalah, oh dia terkenal di situ. Kelak dengan link jaringan saya terkenal juga di situ nanti. Ada waktunya. Waktunya. Otak si tombol. Apa tombol kan itu beliau. Jadi kita senior kita lagi kita bicarain sekarang ini. Betul gitu. Orang hebat kan gitu. Orang hebat ya. Orang hebat. Orang hebat. Jadi nggak ada takut ya kita. Kan? Saya nggak takut sama Nah. sekali. Aku sempat berpikir begini lah, Iya. Wardah. Iya. Ya. Karena aku lihat kamu begitu agresifnya, Iya. gitu ya. Saya pikir Wardah ini tidak menghadapi tantangan. Ya, Yang dia lakukan sebenarnya adalah menciptakan tantangan. ya. How do you think about it? Setuju. Setuju ya? Ya, Jadi, setuju. tidak salah saya. Tidak salah. You create your own Ya. challenge Betul. and you defeat, Betul. gitu ya? Betul. Dan Om tidak salah mengatakan itu karena sebenarnya gini. Kalau saya lihat bahwa teman-teman lawyer muda sepantaran saya lah misalnya, mungkin mereka belum berani seperti ini. Ya. Tapi saya menciptakan itu. Saya fight aja dulu. Bikin aja. Yang penting saya udah hitung-hitungan. Pasti ketika kita bukan berarti melakukan tanpa perhitungan ya. Ya. Kita melakukan ini, kita udah hitung konsekuensi plus dan minus. Nah, tapi begitu ada plus minus, ya kan? Kita usahakan yang minusnya kita tutupin. Kita coba benahi. Nah, jadi dari prinsip itu saya mengatakan bahwa untuk menciptakan tantangan, saya sangat setuju. Bahkan saya pengen tuh saya sebagai lawyer dalam jangka dekat sekaligus pengusaha. Aku lakukan itu. Itu. Ya, ini dia. Kenapa terus terang ya? Kalau bisa kita katakan, saya alami beberapa ya dalam tahun inilah. Kalau meeting dengan klien, rata-rata klien itu mengharapkan kalau ada saya pribadi. Saya banyak belajar ke CEO beberapa gitu di luar, misalnya Elon Musk gitu kan, kemudian Warren Buffett gitu kan, kemudian Jack Ma. Kok bisnis mereka menggurita? Mereka meskipun mereka juga bekerja keras, tapi maksudnya timnya bisa jalan. Iya. Misalnya
klien kita si Cepat Express gitu kan. CEO-nya ya dia fokus bisnis development. Bisnisnya Gurita, Tokped misalnya. Kok bisa? Kok saya, ya kan, sebagai lawyer, terkadang nih klien kita utus tim, mereka nggak senang, maksudnya kurang nyaman gitu, tidak confident mereka. Seringkali mengharapkan harus ada saya. Nah, makanya saya mengatakan kayaknya saya tidak meninggalkan law firm, tapi saya mesti harus bikin unit bisnis lain. Ya, kelak saya pengen jadi pengusaha juga plus politisi. Karena mesti ada modal. Tantangan sebagai pengacara nggak cukup ya. Karena saya punya keyakinan bahwa senior sekarang kan pasti ada masanya. Pasti ada masanya. Nanti saya bisa prepare itu pondasinya biar lebih kuat, kokoh. Kelak saya ada waktu, saya main. Gitu ya? Iya. Guys, pengacara muda. Iya. Apapun orang-orang muda yang sedang dipilih, apapun jurusan Anda. Iya. Banyak nilai-nilai kita dapatkan dari berada ini. Iya. Luar biasa ini. Aku tidak sangka sampai sejauh ini. Iya. Begitu hebat. Planningnya ya. Planningnya dan Iya. yang dilakukan. Luar biasa itu menurut saya. Iya. Nah, kita sudah membahas tantangan kepada terutama profesi pengacara, pengacara muda ke depan ini. Iya. Selain yang kita sudah ceritain, apa yang you mau sampaikan kepada kawan-kawan pengacara muda ini? Iya. Yang mungkin sekarang sedang struggle. Iya, betul. Magang di tempat tertentu nggak dibayar. Iya. Ya. Iya. Kemudian atau cari-cari kerja. Iya. Kayak tadi kamu kirimkan 100, satu pun nggak dibalas. Nggak dibalas. Itu susah itu. Aku terus terang ya. Iya. Kayak kantor saya. Iya. 1 bulan itu paling tidak. Ini belum dari WA. Iya. Karena kan nomor telepon kita kan sudah menjadi punya publik. Iya. Iya. Terpampang Iya. di plan kita kan. Iya. Gitu. Jadi saya sering menerima WA lamaran segala macam banyak sekali. Betul. Saya pikir tidak mau mengatakan kasihan. Iya. Akan tetapi inilah struggle yang dihadapi oleh pengacara-pengacara muda. Setuju. Orang-orang. Setuju. You mau sampaikan apa kepada mereka? Iya. Saya mengatakan jangan putus asa. Tetap semangat ya, dan berdoa, dan ingat perjuangan harus disampaikan juga dengan restu ibu. Ini kata kuncinya. Begitu ya. Restu ibu. Jadi semua perjuangan saya tadi itu yang dalam jangka pendek yang saya lakukan, saya selalu sharing ke ibu. Dan jawaban ibu simple. Udah, kalau menurut kamu itu yang bagus, ya silakan. Ya kan? Didoakan teman. Didoakan. Itu aja kuncinya. Jadi jangan putus asa, lakukan aja. Sambil berdoa juga ya. Kalau memang putus asa ya. Pernah dalam satu kesempatan dalam karir putus asa, nggak punya uang. Saya sempat mau banting setir untuk udah prepare lamaran ke perusahaan. Oh, sempat juga. Sempat waktu itu, 2018. Saya bilang saya nggak ada uang. Ya udah, saya banting setir cari 2018 ya. Lalu, 3 tahun belum lalu. lama ya. Pernah saya berkeinginan, udahlah saya cari-cari perusahaan yang betul legal. Saya udah tahu rate-nya ya 5 juta ke 10 juta, mungkin karena udah punya license ya. Pasti dapat lah, lumayan lebih bisa hidup kan. Tapi begitu saya udah mulai prepare untuk lamaran, browsing, ada klien. Biasanya kan langsung nge-deal gitu. Ya berarti pada saat itu kalian sudah bikin law firm ya? Sudah. Sama kawan-kawan ya? Sudah. Di Tebet kan? Tebet, sudah. Ya. Sempat down juga. Sempat down. Guys, itu. Down itu just say hello. Ya. Benar. Begitu ya? Benar. Justru kalau tantangan itu nggak datang, kita harus cari tantangan. Iya. Seperti La Rosa ini. Iya. Benar dong. Ibu masih hidup. Masih. Gitu Masih. Pernah nggak dia bilang, Wanda, cepatlah kamu cari wanita. Nah. Benar. Jadi memang
sudah saatnya memang. Kita juga lagi dalam tahap serius ya. Gitu ya. Ya. Bakal banyak yang patah hati ini bos. Aduh, enggak lah. Anak udah ganteng. Enggak lah, karena memang juga kita kita berteman terhadap siapa aja, tapi untuk hal yang berkaitan dengan pasangan hidup, saya selalu libatkan ibu lagi. Ya, Ibu masih sehat ya? Masih sehat. Saya selalu libatkan. Bahkan pacar saya juga, ya saya kalau memang ibu restuin, ya enggak. Kalau memang enggak, ya saya udah anggap bahwa inilah sebelum mereka almarhum, biarlah ini keputusan terakhir. Yang sangat fundamentalis ketika saya kelak menjalani kehidupan berikutnya. Kalau ayah masih hidup? Masih. Saya lihat waktu Anda dikukuhkan menjadi dokter. Oh iya, betul. Saya lihat ada foto. Ada. Apakah itu ibu sama bapak? Betul. Yang 15 tahun nggak pernah ketemu itu? Betul. Betul. Itu. Dan betul. Karena bagi saya biarlah itu menjadi momen lah. Dan itulah salah satu kenapa saya begitu ada kesempatan itu untuk studi, saya lanjut sampai S3. Meskipun satu lagi saya masih perlu ujian terbuka, karena saya masih belum ujian terbuka. Mungkin saya coba tahun depan ujian terbuka. Jadi, tapi prinsip saya adalah udah sampai di titik itu untuk sementara cukup. Ya. Itu luar biasa. Ya. Tahu Obama itu? Ya. Kenapa Obama itu menjadi sangat spesial? Karena dia muncul dari sesuatu yang tidak pernah diperkirakan orang. Ya. Kenapa? Dari keluarga yang berantakan, ya, miskin, ayahnya dia masih nomaden di Kenya, dengan kakeknya. Betul. Jadi lompatan itu luar biasa. Ya. Nah aku bayangin karena saya juga dari desa. Ya. Aku bayangin orang yang tinggal di gubuk di sawah, pinggir sawah, gitu ya. Ya kan, guys, mungkin sekarang ini susah Anda bayangkan ini. Ya. Tetapi buat kami yang hidup tahun-tahun 60-an, hal ini jamah terjadi dan ini menghambat kita. Ya. Ini menghambat kita. Tadi gue cerita ini panjang lebar ini, gue warga ini tinggal di gubuk di pinggir sawah. Ya. Udah bisa kita bayangkan. Ya. Dari situlah berangkatnya dia. Ya. Dan relatif dalam waktu singkat menurut saya, dia sudah menempuh pendidikan. Ya. Betul. Kalau ada Pak warga orang yang paling kamu hargai, kamu hormati dalam hidup kamu, siapa? Ibu. Why? Ya karena dari kecil itu saya udah tahu bagaimana dia berjuang. Itu luar biasa. Ya karena kalau saya coba merenung lagi, dan saya pengen memang tulis buku juga bagaimana kisah hidup kami kecil gitu. Jadi dalam satu yang saya masih ingat itu, dalam satu kesempatan, kenapa udah pergi nih? Kita waktu kecil itu mesti ke dekat sungai, karena memang di sana bagian untuk mendapatkan uang yang paling cepat itu pecahin pecahin batu di sungai. Ya. Karena ibu kan belum pernah dan kami juga belum pernah. Jadi ibu kan biasanya kerja di sawah. Jadi mencoba di sana. Mungkin 2-3 hari. Hari pertama, tangannya kan pecahin pegang batu terus kena jari kan. Kami juga gitu. Akhirnya ibu 3 hari itu dia nggak bisa. Kami juga nggak bisa gitu. Nggak kerja di sawah. Jadi saya masih ingat itu. Dia bawa kami anak kecil untuk pecahin batu karena dengan harapan ada uang. Gitu. Tapi sejak itu ibu nggak mengajarin kami ke situ. Nah, terus sampai sekarang juga, ya memang doa ibu itu sangat luar biasa. Dan bukan hanya saya juga, saya sering pelajari profiling orang-orang hebat ya. Itu memang kata kuncinya di ibu. Ya. Bahkan pernah ada satu kakek, saya pernah wawancara. Saya bilang, kakek kalau memang
saya dihadapkan dengan dua pilihan misalnya, atau kakek dihadapkan dua pilihan antara bapak dan ibu kakek waktu masih ada, kakek pilih yang mana? Hanya pilih satu, pilih ibu. Bapak malah boleh nggak maksudnya boleh ya dalam kondisi tertentu, boleh nggak terlalu di opini ya, asalkan ibu kamu pilih dulu, itu nomor satu dulu. Itu kakek itu yang bilang ke saya, kalau pilihan hanya satu, salah satu, pilih ibu, karena kita kan kasih sayang ibu luar biasa. Ya, terus saya merenung berdua dalam karir saya, makanya saya selalu libatkan, meskipun dalam studi, misalnya saya ambil S2, saya telepon, minta, gimana kalau saya lanjut S2? Ya udah, menurut kamu mampu ya silahkan. Apa pendidikan itu? Pendidikannya? Nggak lolos SD. Iya, kalau nggak salah kelas 2 SD dulu. Di desa itu kan, apalagi kamu bilang tadi, kadang gajian dia orang. Iya, Ya. betul. Kadang kan tangannya itu kan tertentu. Betul. Betul. Apa satu saat yang paling kamu pengorbanan ibu kamu dalam itu? Ya ketika ini ya, waktu kami di kubu itu ya, bagaimana dia berjuang. Bahkan dulu saya anak kecil tapi masih ingat gitu, ketika dia pergi buruh kerja sama orang lain ya, kami dibawa kami tunggu di pondok-pondok ya, di sawah kami tunggu. Nah, dia sering pulang dari kerja sama orang lain udah mereka pulang kerja kan jam 6. Ada sela-sela waktu sedikit, setengah jam, 1 jam, dia kerja di sawah kami. Jadi cara manage waktu dan gigih, saya masih ingat itu. Ya, dia kerja sama orang lain, udah malam, dia kerja juga. Nah, setelah istana baru kerja juga sempat ke waktu untuk kerja di ladang kita. Baru nanti pulang ke rumah, mandi dan lain-lain, baru masak. Setiap hari dulu seperti itu. Ya, untuk garap kerjaan di sawah kita ya, waktu-waktu sempit itu, sisanya itu. Karena dia harus mengutamakan supaya ada uang ya. Iya, ada uang untuk makan anak-anak. Itu. Makanya sekarang saya mengatakan tadi, untuk menentukan pasangan hidup itu biarlah ibu persetujuannya. Oh gitu ya. Iya. Biarlah ibu. Meskipun saya punya pacar itu, ya udah, kalau ibu mengatakan mesti A, ya A, udah. B ya B, udah saya. Karena saya mengatakan inilah keputusan penting di akhir hidupnya. Ya, karena dia pasti tahu pendamping anaknya ini setelah dia pasti orang yang dia pilih. Saya mengharapkan seperti itu. Ibu masih di Nias atau kamu bawa? Saya berkeinginan untuk stay di sini sebenarnya. Kan kita punya gubuk-gubuk lah di daerah Tangerang sana, ataupun di Bekasi juga ada. Ibu nggak suka. Itu dia. Nggak suka mereka. Dia pengen di tempatnya. Ya, bahkan sampai sekarang kami pun udah selesai studi lah anak-anaknya, dan 3 orang udah kerja itu. Kita minta beliau itu nggak usah kerja lagi. Nggak mau, tetap aja sama. Tetap aja bercocok tanam. Bagian Kenikmatan. Iya. Luar biasa, ini nilai keluarga yang luar biasa. Kalau ada satu hal yang ingin kamu lakukan pada ibu kamu, apa itu? Ada satu hal yang sempat terpending keinginan saya, untuk membawa orang tua ke Israel. Tanah suci. A small thing. Ya. For you now is small thing. Betul. Hanya karena pandemi gini aja. Pandemi ya. Betul. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya kamu sudah capai itu. Ya. Juga pandemi udah nggak bisa ya. Kalau aku ada hal yang dan tidak akan bisa saya lakukan lagi. Ya. Pada prinsip saya dengan kamu sama. Ya. Beberapa tahun lalu saya sudah arrange. Ya. Ayah, ibu dan saudara yang lain, kami ada waktu itu 12 orang. Ya. Berangkat ke Israel. Ya. Kan gitu.
sudah kita set up prepare ya. kan gitu. Ternyata jatuh itu hari Asia dulu. Udah takut ya. Akhirnya bilang no. Udah lah nggak bisa. Iya, iya. Ayo ya. Terakhir sudah meninggal dua-duanya. Oke. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita merasa benar-benar bisa kita lakukan, tapi ternyata tidak bisa. Dan we have to accept. Setuju. Itu nilai-nilai yang mungkin bisa kita share. Betul. Saya mau tanya Anda, kemudian sebagai advokat, di luar platform kita sama. Kalau ada seorang advokat yang paling Anda kagumi itu menjadi idola Anda siapa? Ada nggak? Ada pasti. Ada pasti. Jadi kalau secara sosok advokat yang saya idolakan itu dalam konteks karir ya, itu Pak almarhum Anand Budi Nasution ya. Sayang ketika saya memulai karir saya tidak sempat ketemu beliau secara langsung. Sehingga tapi saya tidak putus asa. Kan semua kan lewat internet ini bisa diakses. Saya banyak belajar dari profiling beliau. Kalau dari sisi itu dari sisi karir ya. Kalau dari sisi low profile ya Pak Trianto. Low profile. Dia orang yang sangat humble. Plus itu relate juga dengan bagaimana kehidupan Papi Daniel Alexander tadi. Sangat low profile. Dia sebenarnya apa? Pendeta, pengusaha atau apa sih? Aku tadi pengen, I want to know him. Betul. Jadi dia ini orang Tionghoa dari Surabaya, keturunan Tionghoa lah ya. Dulu semasa kecil dia juga hidup susah. Kalau saya baca profilnya dia, terus di masa mudanya sempat tinggal di Amerika, sekolah kependetaan di sana. Hidupnya udah mewah banget lah di sana sebenarnya. Tapi ketika dia dapat Mami Louise, Mami Louise ini orang Indo tapi udah tinggal di Kanada. Istrinya. Mereka udah namanya di luar negeri udah nyaman lah kehidupan mereka sebenarnya. Tapi ketika dia baca satu buku dari Papua to Yerusalem, dia misionaris. Dia ambil keputusan tahun 80-an ya, atau 70-an, 70 ke 80-an, masih muda. Baru-baru nikah dia dengan Mami Louise. Ketika dia mendapatkan kewahyuan itu, dia dari Amerika berangkat ke Papua. Dan ketemu, itu dia stay di Nabire. Bayangkan zaman 70-80 itu susah, lagi misionaris. Bahkan dulu dia diusir lah, diancam dibunuh dan lain-lain misionaris di sana. Tapi dia punya prinsip bahwa dia mesti merdekakan anak Papua, merdekakan dalam sisi pendidikan. Nah, sering berjalan waktu, dia kan pelayanan, karena mungkin dia juga di sana dikenal di Amerika, di luar negeri. Ketika dia di Indonesia dan dimilih itu tanah perjanjian, tanah dari Yerusalem ke Papua kan, dia ke sana. Dia bangun asrama, bikin sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan tahun 2020 kemarin kalau nggak ada pandemi udah punya STIMIK secara gratis. Sekolah pendidikan gratis. Ya, satu saat aku pengen ngobrol sama dia. Pasti. Bisa. Ya, karena saya melihat ini mungkin bukan hanya 1, 2, 3 yang sudah dia bantu. Saya percaya. Betul. Bahkan yang dibantu sarjana waktu saya 2014 itu, dia mengatakan sudah sampai 500-an sarjana udah lulus. 500. Nah, bukan hanya dari sini ya, Pendeta Nabire. Seperti saya ini. Iyalah. Sampai yang nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Nggak tahu di mana-mana. Ya, 500 sarjana, S2, mungkin sekitar 20 ke 100. S3 sih sekitar 10 ke 20. Ya. Cuman saya punya prinsip waktu itu, ketika saya S2 dan S3, saya nggak mau lagi
dibantu. Saya harus bisa mandiri. Karena saya menganggap bahwa rasa kepuasan itu. Sekarang kan dalam arti tertentu. Ya. Menurut saya kamu sudah achieve. Oke. Ya kan? Sudah achieve. Dan cita-citamu sedang tercapai. Ya. Bukan Betul. sudah. Masih proses. Ya, sedang. Tapi you did. Betul. Ibu sudah melihat bagaimana kamu mencapai apa yang kamu sedang lakukan. Betul. Dan you sudah bisa bantu. Kalau salah pendeta satu abangnya. Iya, betul. Nah, kita tahu lah pendeta seperti apa. Betul. Nah, ada nggak keinginan kamu suatu saat kamu juga akan membantu orang lain seperti papimu itu? Betul. Sudah saya lakukan. Sudah saya lakukan ya. Very good. Luar biasa. On proses ya. Jadi sudah lakukan ya? Sudah lakukan. Itulah bagian dari the more you give tadi ya. And then in turn the more you get. Betul. Luar biasa. Itu satu nilai yang luar biasa. Banyak orang yang berpikir I have to get closely and then after that I will give. Tapi ini terbalik. Give. Karena giving itu kalau saya lihat di sini, Anda kan tadi mengatakan di sana kelompok-kelompok tertentu yang giving saja. Betul. Pengetahuan kamu. Karena giving itu bukan hanya uang, saudara. Ya, setuju. Ya, setuju. Termasuk ini giving ini. Betul. Ya kan? Betul. Itu saya kontak you, berbagi nih. Ya. Siap. Wah. Ya. This is giving. Betul. Ya kan kita sering gitu ya. Betul. Nah, jadi tadi kamu bilang satu saat ada pengen jadi pengusaha, politik. Ya. Kenapa? Jadi gini, dasar saya pengusaha itu memang saya melihat bahwa saya punya ambisi lah. Kalau dikatakan semua orang pengen punya bebas secara finansial ya. Terus terang kalau jadi lawyer, saya amati tokoh-tokoh nasional maupun dari luar. Di Indonesia ini lawyer tidak ada orang terkaya masuk dalam daftar orang terkaya. Meskipun open Paris pun kaya ya? Belum crazy rich ya? Belum. So now you want to be rich gitu ya? Saya pengen mungkin ini bukan balas dendam ya, tapi saya punya prinsip ketika saya bisa di posisi itu, saya pengen bantu lebih banyak lagi. Tujuan saya itu sebenarnya kayak siapa yang baru donasikan, yang baru orang terkaya di dunia itu lupa nama. Jeff Bezos? Ya, Jeff Bezos. Dia kan punya foundation ya untuk bantu. Kelak saya punya mimpi itu. Saya kan udah memulai nih starting, tapi saya belum berani bikin satu yayasan. Tapi konsep sudah ada. Nanti berapa persen dari sini penghasilan sini saya kasih di sini. Inilah yang bantu nanti. Tapi aku percaya ya. Karena sepertinya kamu hambatan itu bukan hambatan. Justru you challenge gitu. You create your own challenge kan gitu kan. Betul. Itu yang aku lihat. Betul. Ya kan? Betul. Tapi biasa kau. Tadi kamu cerita Papi Alexander ya? Iya, Daniel Alexander ya. Selain dia dan ibumu, siapa yang berjasa? Dua sosok itu sih. Dalam maksudnya kehidupan ya. Terutama ibu. Jadi itu menorehkan, mengukir satu nilai yang luar biasa dalam di dalam hidupmu ya. Betul. Begitu ya. Betul. Plus Pastor Michael Sitanggang tadi. Itu ya. Mungkin kalau dia nggak bantu saya sekolah waktu itu, saya nggak akan sekolah di Xaverius, dan pasti informasi beasiswa nggak akan dapat. Iya. Tapi ada yang menarik gitu. Tadi saya mau ketawa, bagaimana you bilang udah nggak ada kamu pulang, kamu tetap tunggu gitu loh. Saya tunggu aja. Luar biasa. Ya itu. That's extraordinary. Betul. Nah, sebagai pengacara,
kita sebagai seorang advokat lah, gitu ya. Apa yang kamu harapkan dalam hal penegakan hukum di Indonesia ini? Secara umum lah. Kalau secara detail kita nanti jadi seperti memberikan kuliah hukum. Karena pemirsa kita kan enggak di situ. Tapi secara umum gimana? Yang sering saya alami itu faktor individu penegakan hukum. Lebih ke individunya, subjektivitas penegakan hukum. Ya kan? Jadi saya mengharapkan kelak sistem penegakan hukum kita sama seperti mungkin di Singapura dan Amerika. Karena tidak jarang saya beberapa klien asing, mungkin orang Indo, tapi mereka lahir besar di Amerika dan Singapura yang udah biasa dengan kedisiplinan, udah biasa dengan ya hukum itu ya A, B, B gitu kan. Begitu sampai di Indonesia, mereka terkaget-kaget. Karena sistem penegakan hukum kita misalnya dunia peradilan yang cukup lama dan berbelit-belit, padahal prinsipnya kan sederhana, murah dan biaya ringan kan. Tapi faktanya enggak. Kemudian misalnya di kepolisian misalnya, udah jelas-jelas tapi prosedurnya lama. Kalau di luar negeri kan udah jelas, ya udah tinggal tangkap, prosesnya diproses langsung gitu, cepat selesai. Nah, bahkan satu klien saya itu dia salah seorang judges atau hakim di Amerika, ketika dia ada kasus tanah ketika dia pulang, ibunya udah meninggal, bapaknya udah tua, dia mesti harus beresin karena dia adalah orang hukum. Dia kaget itu. Saya sampaikan gini Pak. Sampai dia mungkin nggak percaya awalnya, dia selalu datang ke persidangan. Dan apa yang saya katakan memang seperti itu persidangan Indonesia. Akhirnya dia hopeless. Bukan karena nggak ada biaya, enggak. Dia stres. Menghadapi ini semua. Dia stres karena ada di pengadilan, ada juga di kepolisian yang kita jalankan kasusnya. Dia stres. Lama prosedurnya. Bukan dibilang kalau di luar negeri di Amerika ini udah selesai paling lama seminggu 2 minggu udah jelas ditangkap orangnya. Artinya produktif, ada keadilan cepat. Betul. Saya pernah menangani satu masalah di Hong Kong. Gitu ya, di Hong Kong mewakili satu pengusaha dari Indonesia. Ini menyangkut hukum internasional. Betul. Iya kan? Betul. Masalah kepemilikan aset di Hong Kong, apartemen. Anaknya ada yang warga negara Australia, ada warga negara Indonesia, ada warga negara Cina. Saya mewakili warga negara Indonesia. Asetnya ada di Hong Kong. Kan ada hubungan internasional, voice segala macam. Tetapi kaget juga saya. Dalam 2 jam selesai. Kalau di Indonesia itu bertahun-tahun. Saya udah siap kesana, itu udah siap paling tidak sebulan nih kelar nih dalam hati saya. Kan gitu kan? Tapi memang saya kontak, saya punya teman pengacara di sana. Mesti pakai lawyer di sana. Iya, ada teman saya di sana, Wong Swimin namanya, lawyer sana. Saya bilang, Wong, how long it will take to settle this problem? Terus dia bilang sama saya, man, dia bilang 3 hours settle. Dia bilang, wow, come on, ini melibatkan hukum Australia, hukum China, hukum Indonesia. Saya bilang, karena masalah di Hong Kong itu kan aset itu kepemilikannya itu kan berdasarkan hukum siapa, kan begitu kan? Betul. Harus direnvoy ke sana semua. Gitu. Tapi ternyata very simple. 2 hours selesai. Wow, cepat sekali ya. Cepat sekali dalam hati saya. Betul. Luar biasa. Betul. Jadi ya mungkin ini kita juga para pengacara yang menjadi bahagian daripada turbulensi ini semua. Betul. Ya. Jadi luar biasa lah, Anda masih punya waktu yang cukup lama. Betul. Untuk ini do something, my friend. Betul, siap. Nah sekarang Anda pilih mana? Begini. Apa arti cinta itu kepada Anda? Sebab sampai sekarang Anda belum memutuskan untuk menikah. Apa sih arti cinta buat Anda sebenarnya? Jadi gini, cinta itu sebenarnya pasti mengarah ke pendamping ya. Pendamping ini bisa dalam bentuk
cinta kita ke orang tua, bagaimana kita meminta arahan ke orang tua gitu kan. Kemudian bisa juga ke pasangan, pendamping kita ke depan gitu. Kalau pandangan saya bagaimana itu cinta, itu bagaimana hubungan yang positif, saling membangun, saling menyemangati ya, saling mengisi satu yang lain. Dan itu yang saya bersyukur, saya nggak usah sebutkan namanya, saya kenal satu sosok perempuan yang memang sejak 2017 mendampingin saya untuk membangun karir, dan memang saling ngerti gitu. Misalnya kita kerja ya kerja gitu, dan saling support. Luar biasa. Saling support itu adalah bagian dari cinta itu. Karena saya mengatakan bahwa hakikat dari kehidupan ini ya, sirkulasinya sama. Saya udah coba diskusi beberapa ke orang tua, maupun saya berenang juga. Apa sih hakikat dalam hidup ini sebenarnya? Oke. Ya kan? Sebenarnya siklusnya sama aja. Lahir, sekolah, besar, nikah, jadi bapak, ibu kan, jadi kakek, terus ya selesai. Demikian aja siklus. Cuman dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa menikmati dalam konteks menjalani siklus ini. Siklus itu ya. Ya, kebetulan saya dalam fase sekarang adalah rencana untuk membentuk keluarga. Ya. Jadi bagaimana saya bisa mencari sampai endingnya ini. Jadi disitulah dibutuhkan rasa cinta kasih itu gitu, yang memang harus kita hati-hati memilihnya. Gitu ya. Itu. Kalau aku mau suruh kamu memilih, ya, mana yang kamu pilih? Kamu yang mencintai istrimu atau istrimu yang mencintai kamu? Harus pilih satu. Mana yang kamu pilih? Kau yang mencintai istrimu atau istrimu yang harus mencintai kamu? Ya, kalau kita sebagai lawyer ya, Oke. ya, karena sehari-hari kan kerjaan kita juga sangat berat. Kita ini tong sampah sebenarnya. Ya sebenarnya gitu. Jadi kita mengharapkan istri yang cinta kita. harus pilih, Gitu ya? harus pilih salah satu ya kan. Jadi istri harus mencintai ya. Kenapa? Karena ya satu, biar dia benar-benar satu ke kita. Karena kita punya prinsip ya, nikah itu kan sekali. Jangan dia punya keinginan ke tempat lain, nggak mau. Jadi harus satu. Kenapa dia mesti harus cinta kita? Karena mungkin karena saya sama ibu ya, jadi lebih dekat ibu, jadi ya apa-apa diurusin gitu. Dulu ya waktu kecil diurusin, misalnya ya makanan, hal kecil aja urusan makanan. Tapi kalau baju sih sendiri lah, itu udah biasa. Tapi maksudnya dalam hal makanan ya mesti mesti cewek gitu. Ladies, ya. gampang ngurus ini. Kalau mau ambil hati dia pergi ke Polonia cari ibu. Tapi aku mau minta kamu nanti baca dulu Kolose pasal 5. Kolose 5 ya. 25 ya. Ya. Ayat 18. Kolose 5 ya. Oke. Mengenai hubungan suami istri. Ya. Mungkin Kolose 5 tuh dia ada sana. Oke. Bisa cari deh. Ada biar lebih nanti. Ya. Kan? Aku tidak mau challenge kamu. Ya. Kita begini. Jadi kan karena kamu sudah mau menikah juga. Betul. Ya kan? Nah ini pengacara itu kalau tidak didukung oleh istri, betul, kita tidak berhasil. Pasti. Tidak Setuju. Dan jangan selingkuh. Ya. Ya cengkupan kepada pengacara itu sangat banyak. Benar. Ya lihat aja Hotman Paris itu. Biasa dia bisa mengendalikan diri. Setuju. Iya kan? Walaupun ya sempat lah dia budak jadi istilah dia buaya darat kan gitu Betul, kan. setuju. Tapi dia bisa kembali kendalikan istri kan. Betul. Kendalikan situasi kan. Situasinya. Tapi aku punya pengalaman ini. Karena kamu mau menikah karena kamu juga saya anggap adik saya. Ya, siap. Dan ini nilai-nilai kepada pengacara muda, kepada kita semua. Ini punya pengalaman begini. Ya.
waktu saya menikah, Oke. menikah dulu. Sebelum menikah itu ada pilihan saya. Ya. Pilihan saya begini, saya kan orang susah, Ya. orang desa gitu. Ya. Maka di otak saya harus menikah dengan orang punya. Ya. Supaya beban saya nggak terlalu berat. Betul. Beban saya nggak terlalu berat. Kalau dua keluarga saya tanggung mati. Bu. Iya benar. Jadi harus orang punya. Harus orang Jakarta. Iya. Sebab kalau setiap lebaran saya harus pulang ke Jakarta, duit juga. Duit juga. Iya. Gitu kan? Benar. Yang ketiga harus cantik. Iya. Kenapa? Karena saya mau berbagi keturunan juga. Tapi udah Kan gitu kan? Harus cantik. Iya. Yang keempat itu harus muda juga. Iya. Karena saya mau, karena hidup saya ini sesungguhnya saya nggak menikmati, Ya. karena saya berjuang. Betul. Seperti you sekarang, Betul. hidup kita nggak nikmati sebetulnya. Betul. Saya mau menikmatinya nanti. Betul. Tapi kalau saya menikah dengan orang yang seumuran dengan saya, Iya. sesudah tua nanti kami udah nggak bisa nikmati. Karena perlu waktu kan gitu kan. Benar. Tapi ada masalah. Iya. Kenapa? Karena nilai-nilai di desa itu dengan nilai di kota itu beda. Setuju. Satu kali, waktu saya baru menikah nih, aku boyong istriku. Di Pomat dulu itu di Kalibata. Iya. Saya kontrak rumah cuma nggak sampai 3 meter, kali 7 meter. Iya. Sekat-sekat pakai horden. Iya. Ya kan? Tinggal di situ. Iya. Berdua saja. Iya. Tapi orang tua saya sudah bawa sini. Iya. Itu tahun 84, 83 sudah bawa orang tua saya semua ke sini. Iya. Sesudah kami tinggal di situ. Baru mungkin seminggu, ibu saya yang memang baru datang dari kampung datang ke situ. Iya. Ya kan? Iya. Datang ke situ. Istri saya itu belum pernah tahu masak. Dan belum ada alat peralatan masak. Kan gitu. Iya, iya. Belum ada peralatan masak. Tapi begitu datang mertuanya, istri saya mikir, wah, Mesti masak kan? mesti masak yang tidak enak. Harus masak. Walaupun lauknya nanti beli, tapi nasi Betul. dimasak. Betul. Ya. Lalu dia usahakanlah masak. Ya. Dia usahakan masak. Yang ada di rumah penggorengan. Dia masak nasi di situ. Iya. Mentah. Karena Mentah. belum biasa. Nggak pernah pengalaman dan masak terbuka begitu kan sulit itu. Iya, betul. Entah kan? Datanglah mama saya. Begitu dia lihat, ditendang. Begitulah kamu bikin pada anak saya, katanya anak pertama, paling paling disayang kan gitu. Begitulah kamu bikin pada anak saya, katanya. Waduh, nangis. Saya begitu saya pulang, saya nangis di balik horden di sana, Iya. ibu saya di sini, ya kan? Aduh, di sana ibu saya, yang sana istri saya, yang sangat saya cintai. Ya. Aduh, sulit kita mendapatkan itu. Setuju. Setuju. Karena nilai-nilai yang berbeda. Betul, setuju. Kan gitu. Setuju. Setuju. Dua-duanya ada kasih sayang kepada kita. Betul. Tadi dari tadi lu bilang ibumu itu kayaknya figur sentral buat kamu. Pasti. Kan gitu kan? Benar. Sama itu Pak. Benar. Jadi waktu itu untungnya entah dari mana itu datang pemikiran itu, ya kan? Iya. Udah saya bilang nih, Waktu itu masih panggil adik. Iya. Saya bilang ayo, saya tarik dia, ibu saya di sini, saya duduk di tengah, saya tarik dia duduk di sini. Saya bilang, Mak, saya bilang, panjang ini cerita, tapi intinya saya bilang begini, Mak, inilah istri saya. Saya tahu Mama, maunya Mama. Istri saya itu harus pintar masak. Ya. Masak arsik, Pak. Ya. Pintar tata krama adat Batak. Ya. Bila perlu pintar nanam padi di sawah, Ya. ke ladang. Pintar ini, pintar ini, pintar Ya. ini, pintar ini, pintar ini. Itu seperti Mama. Betul. Oleh sebab itu, supaya bisa terpenuhi itu, saya pun harus juga yang cantik. Iya. Harus juga yang seprofesi paling tidak bisa mengimbangi Nyambung. saya. Iya. Pintar juga bahasa Inggris. Iya. Iya, betul. Dan sebagainya kan gitu. Betul. Sebab itu istri saya harus 12. Iya.
Jadi supaya terpenuhi maunya mama itu, saya harus kawin 11 kali lagi. Kaget. Mikir dia. Iya. Oh ya udah katanya, haul-haul sama istrimu katanya. Peluk-peluk aja istrimu katanya. Tapi akhirnya dia mengerti, gitu kan. Dan mereka saling sayang. Ya. Jadi, ya kalau kau udah mau menikah dekat, syukurlah. Ya. Tapi ingat tantangannya ada. Pasti. Pasti ada tantangannya gitu ya. Pasti. Dan kayak ya namanya juga kehidupan seperti itulah. Iya. Gitu ya. Nah, untuk ukuran anak muda seusia Anda, karir, pendidikan, pencapaian sudah Anda capai. Iya. Ya kan? Udah Anda capai. Apalagi yang Anda mau capai dalam waktu Iya. dekat ini? Memang saya pengen pengusaha sih. Saya. Ya. Plus lawyer ya. Ya. Jadi you mau jalankan itu sekaligus. Jalankan, ya. Pengalamanmu syarat benar-benar salah tantangan dan you lolos Betul. dari sejak kecil, remaja, SMA, kuliah, Ya. sampai sekarang. Betul. Mungkin ada yang kamu mau pesankan karena pemirsa kita sudah cukup banyak. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi value yang baik, Ya. semangat untuk berjuang. Betul. Jadi yang bisa saya pesankan ke teman-teman, terutama advokat muda ya, jangan cepat puas. Dan kalau memang belum ada peluang, ciptakan peluang. Nah, ini yang saya lakukan. Itu tadi, Ya. you create your own challenge. Ya. Oke. Saya ciptakan peluang. Oke. Sehingga ya kita itu pasti sibuk. Kalau dikatakan orang ini kan pengacara ini identik sebenarnya banyak waktu kosong sebenarnya. Betul. Banyak waktu kosong. Betul. Yang ciptakan peluang itu apakah terserah bangun jaringan, terserah teman-teman bisa memilih ya. Kalau dulu saya waktu luang itu saya jaringan. Ya. Nah, terus kedua setelah terbentuk jaringan, kalau saya bentuk unit usaha. Ya unit usaha. Sebelumnya saya bikin satu unit usaha urusan legalitas perizinan. Oke. Ada namanya Legal Indonesia. Ya, saya saya bentuk. tahu itu. Oh ya, saya bentuk itu terus nanti baru menjadi pengusaha ini. Tapi saya katakan bahwa jangan patah semangat, tetap berpegang teguh. Kalau kamu punya keinginan, peganglah satu berupa ya pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sederhana ya. Ya pasti ada. Ya, jadi jangan cepat putus asa dan puas. Kalau memang kita punya target, ya tetapkan aja target jangka panjang. Nah, nanti dalam jangka pendeknya, ya tetapkan juga program, meskipun hanya sebatas ide, ya kan? Untuk mencapai ini, apa yang saya lakukan dan siapa saya mesti harus ketemu, ya kan? Kalau butuh modal, ya nggak apa-apa. Yang penting sampai step itu dulu udah ada. Tapi jangan modal jadi hambatan ya. Jangan modal jadi hambatan, jangan. Ini lakukan sampai step ini. Kalau hambatannya modal, ya nggak apa-apa. Dengan jaringan tadi, ya dengan kepercayaan juga ya, bisa pasti mungkin modal itu pasti akan ada aja. Ya. Dan pastinya cara pengelolaan keuangan. Ya, misalnya ketika saya mulai kantor, meskipun ini ya sederhana, tapi butuh modal. Ya. Bagi saya bisa punya itu karena memanage keuangan juga. Ya, karena lawyer kan identik itu glamor ya. Tapi nggak tentu. Nggak tentu juga. Iya. Ya kan? Tapi terus mereka have fun banyak. Iya. Have fun, Ya. segala macam. Tapi saya sederhana tadi karena prinsip saya ya karena saya punya mimpi ya tujuan, saya nggak mau terlalu banyak foya-foya. Ya, saya pasti yang poin bagi saya harus bisa berbicara cukup terhadap diri sendiri. Oke. Berbicara cukup terhadap diri sendiri. You control yourself. Kontrol, ya, Oke. kontrol. Terus ya mesti ada, kalau ada rezeki pasti harus bisa menabung. Ya. Ya, kalau sekarang juga saya main di properti. Ya. Ya, saya ikut Hotman Paris mindsetnya. Mindsetnya. Saya ikut mindsetnya. Oh. Tapi berkaitan dengan cewek-cewek jangan dulu. Jangan ikut. Tapi mindset untuk Tidak sekuat dia gitu ya. Iya. Oke. Jadi saya ikut itu. Ya. Ya,
artinya ada sedikit rezeki ya ke sana lah, ke properti, tapi terserah lah, mau properti mau bisnis lain terserah. Nah, kalau saya membeli properti, terus ya properti itu saya jadikan tempat usaha. Oke. Nah, sehingga saya nggak butuh sewa-sewa lagi. Ya. Ya, kan kalau ada lebih di properti sewakan. Ya. Ya, artinya itu passive income. Ya. Plus kalau kita gabung di organisasi kepengacaraan tadi, misalnya tempat Pak Jenderal, yakinlah ada saatnya juga ada rezeki juga di situ. Iya. Nah, Just give ya. just give. Kemudian dari situ ada kerjaan-kerjaan, ada rezeki. Ya. Ya, pasti ada rezeki. Nah, itu pesan saya bahwa jangan malu juga menceritakan background kita. Kekurangan jangan malu. Ya, kalau salah, misalnya kita melakukan kesalahan ya salah. Ya. Benar-benar. Dan yang paling penting adalah jaga kepercayaan. Karena nama baik itu jauh lebih penting dibanding dengan nilai mata uang. More expenses than money ya. Ya, Oke. itu kepercayaan. Dan itu saya pegang teguh. Sehingga ya, saya yakinin bahwa kehidupan yang saya alami sampai sekarang ini ya kelihatan aman-aman aja. Ya. Tapi saya mengatakan ada tantangan, tapi karena udah terbiasa, Ya. saya anggap jadi kerikil-kerikil kecil aja. Small thing ya. Iya, kecil ya. Oke. Iya, meskipun kelihatan besar, tapi mungkin karena saya dibentuk dari persoalan yang pelik, Kompleks. waktu itu. Si kecil. Ya, jadi saya anggap ya udah biasa gitu. Gitu. So, thank you brother. Thank Siap. you so much. Siap. Kita sudah banyak berbincang Ya. dan saya kira banyak nilai dan pelajaran yang kita sudah Ya. dapat dari seorang orang muda seperti ini. Ya. So, our message to the young people, Ya. young guys, yang profesional. Message kita adalah tidak ada alasan untuk tidak berhasil, Setuju. tetapi sangat banyak alasan untuk berhasil. Setuju. And please create your own challenge. Ya.